Cabang iman yang ke-18 yaitu nasyrul ilmi syar'i, menyebar luaskan ilmu syara', ilmu Allahnya Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita punya kewajiban harus menuntut ilmu, mencari ilmu. Setelah kita mencari ilmu dan mendapatkannya, maka kewajiban berikutnya adalah nasyrul ilmi. Kita punya kewajiban menyebar luaskan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan liyuballigh asyahidu minkumul ghaib, dengan redaksi hadis yang sangat pendek tapi mempunyai kewajiban yang sangat besar, luar biasa bagi kita semua. Liyuballigh, hendaknya menyampaikan asyahid, yang menyaksikan minkum di antara kalian. Waktu itu setelah haji wada, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini hadis kepada seluruh para sahabat yang ada, yang hadir pada saat itu. Liyuballigh asyahidu minkumul ghaib, maka hendaknya kalian yang menyaksikan sekarang ini, yang pernah jumpa denganku, mendengar dariku, menerima dariku, minkum di antara kalian, hendaknya menyampaikan al-ghaib kepada orang-orang yang tidak ada di sini. Al-ghaib, ya secara jumlah masih banyak orang yang tidak hadir dibandingkan dengan orang yang hadir. Ayajibu ala sami'i ma aqulu minkum ayyuballighahu man lam yasma'hu. Wajib kepada setiap orang yang mendengar apa yang aku ucapkan, apa yang aku sampaikan kepada kalian, dia punya kewajiban ayyuballighahu, menyampaikan atas perkara yang aku pernah sampaikan kepada kalian, man lam yasma'hu, kepada orang yang belum mendengar apa yang aku sampaikan kepadamu. Apa saja yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang yang menyaksikan, setiap orang yang mendengar, setiap orang yang telah mempelajari, setiap orang yang telah memahami, maka dia punya kewajiban menyampaikan ini agama kepada orang yang tidak mendengarnya, kepada orang yang belum memahaminya, kepada orang yang belum mengetahuinya. Wa hadzal hadis khitabun li sahabati. Ini hadis secara khitabnya penyampaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu kepada para sahabat yang hadir. Kemudian tsumma liman ba'dahum ila yaumil qiyamah. Tsumma liman, kemudian khitab hadis ini dibebankan kepada orang yang ada ba'dahum, setelah mereka para sahabat. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Dari sahabat estafet kepada para tabi'in, dari tabi'in terus estafet kepada orang-orang yang setelahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita punya beban yang dipikul, ya, yang diwajibkan oleh agama untuk menyampaikan ini agama kepada orang yang belum mengetahuinya sampai hari kiamat. Maka oleh karena itu, fayajibu atablighu ala ahli ilmi. Fayajibu, maka wajib, atablighu, menyampaikan agama, menyampaikan ilmu bagi siapa? Ala ahli ilmi. Bagi ahli ilmu. Ahli ilmu
dia punya kewajiban tabligh, punya kewajiban menyampaikan agama kepada orang-orang yang belum tersampaikan agama kepada mereka. Jadi kewajiban ini kepada siapa? Ala ahli ilmi, kepada orang ahli ilmu. Dan siapakah ahli ilmu itu? Fakulu man ta'allama mas'alatan wahidatan fahuwa min ahli ilmi biha. Yang disebut dengan ahli ilmu adalah fakulu man ta'allama mas'alatan wahidatan. Siapapun dia yang pernah mempelajari satu masalah saja dalam urusan agama. Satu masalah. Apakah masalah di bidang fiqih, masalah di bidang ilmu tauhid, di dalam fikih pun satu masalah di dalam permasalahan dalam istinja misalkan, wudu misalkan, salat misalkan. Sudah mempelajari ta'allama, sudah mempelajari satu masalah di dalam masalah agama, fahuwa min ahli ilmi biha, maka dia dikatakan sebagai min ahli ilmi biha, bagian daripada ahli ilmu itu. Kalau melihat definisi ahli ilmu dari sini, berarti umat Islam sekarang ini semuanya sudah masuk kepada kategori ahli ilmu. Karena setidak-tidaknya yang pernah mempelajari satu masalah agama, mempelajari dengan kata ta'alum, ya, dengan kata mempelajari, yang namanya belajar, ada yang ngerti, ada yang tidak, ada yang paham, ada yang tidak, ada yang masuk, ada yang tidak. Hanya saja man ta'allama mas'alatan wahidatan, siapapun orangnya yang pernah mempelajari masalah, satu masalah saja di dalam bidang agama, fahuwa min ahli ilmi biha, maka dia termasuk ahli ilmu di bidang masalah itu. Kalau ukuran zaman sekarang, umat Islam zaman sekarang, ya minimal kalau hanya sekedar mempelajari satu masalah agama memang sudah pernah, bahkan sampai memahami masalah agama. Maka oleh karena itu dia punya kewajiban at-tabligh, dia punya kewajiban menyampaikan itu ilmu, menyampaikan satu masalah itu kepada orang yang tidak tahu atas masalah itu. Wa kullu amin arafa surata salati fa alaihi ay yu'arifa ghairah wa illa fa huwa syarikuhu fil itsm. Setiap orang yang awam, yang umum, yang tidak termasuk alim di dalam masalah ilmu, tidak termasuk orang yang pandai di dalam urusan ilmu agama, sifatnya umum, hanya saja dia arafa surata salati, dia mengetahui syarat-syaratnya sholat. Secara umum, orang yang bukan alim tetapi dia mengetahui syarat-syaratnya sholat, maka fa'alaihi ayyu'arrifa ghairah, maka dia punya kewajiban memberitahu tentang syarat-syarat sholat itu kepada orang lain yang tidak mengetahui syarat-syarat sholat itu. Dia punya kewajiban. Kalau tidak, wa illa fahuwa syarikuhu fil itsm. Kalau tidak, maka orang yang mengetahui syarat sholat itu yang tidak memberikan pengetahuan kepada orang yang tidak mengetahui syarat sholat itu, fahuwa syarikuhu fil itsm, maka dia bersyirikat di dalam menanggung dosa orang yang tidak mengetahui syarat-syarat sholat itu. Maka disinilah wajibnya tabligh
menyampaikan ilmu agama kepada orang yang walaupun hanya mengetahui satu masalah saja. Karena secara hakikatnya umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar umat ibadah, tapi dijadikan sebagai umatnya dakwah. Siapapun dia. Umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan umat-umat terdahulu. Dan di sinilah letak kemuliaan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar di dalam ibadahnya saja, tapi dia punya kewajiban sebagaimana yang diwajibkan kepada nabinya. Apa? Menyampaikan ini agama. Liyubaligh minkum syahid, liyubaligh asyahid minkumul ghaib. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khair ummah, dijadikan sebagai umat yang terbaik. Kita ini bukan umat-umat biasa. Umat yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Yang memberitahu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Sampai-sampai atas ayat tasyrif, ayat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ini, sampai-sampai nabi-nabi terdahulu yang telah mengetahui ini, mereka merasa cemburu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ada di antara kalangan para nabi terdahulu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dijadikan sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka level nabi. Bahkan mereka ada yang nabi dengan pangkat rasul juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita siapa kita? Masya Allah, bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, bukan orang ngerti, ya. Hanya sekedar kenal kepada ulama, kira-kira begitu. Tapi ternyata telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khair ummah, umat yang terbaik. Di mana letak kemuliaan kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Kemanfaatan untuk manusia. Apa di dalamnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minuna billah. Redaksi dalam ayatnya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pondasi seluruh amal agama. Yang tanpa iman seluruh amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di ayat ini seolah-olah kedudukan iman diakhirkan, tetapi didahulukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena inilah yang menjadikan istimewanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Karena ada apa? Karena dia punya kewajiban meneruskan usahanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kewajiban meneruskan kewajibannya yang dahulu dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu punya kewajiban menyampaikan ini agama. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sampai bayi yang lahir terakhir menjelang kiamat. Maka itu merupakan kewajiban bagi kita semuanya selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menerima agama dari Allah Subhanahu wa taala, menerima ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka secara estafet dari nabi ke sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada ulama, dari ulama terus sampai kepada kita semua, sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat.
terus estafet kewajiban ini berlangsung ya sampai menjelang dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai iman yang merupakan pondasi agama, yang tanpa iman seluruh amal ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini diletakkan di akhir, tetapi mendahulukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena ternyata kata para alim ulama, disinilah letaknya mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar dalam keimanan yang ada, bukan sekedar dalam amal agama yang sempurna, tetapi dia punya kewajiban meneruskan kewajiban yang dahulu dipikul oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala.